Saya sering mendengar pernyataan yang diucapkan oleh Pak Luhut ya. Pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Pak Luhut itu mengesankan menempatkan rakyat ini sebagai babu. Menempatkan rakyat ini sebagai kacung. Menempatkan rakyat ini sebagai pembantu, bukan pemangku kedaulatan. Beliau mengatakan rakyat harus dipaksa bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, SIM tidak boleh buat, paspor jangan dikasih, izin usaha pun jangan dikasih. Pernyataan ini pernyataan yang tidak pantas bagi seorang pejabat. Saya mengatakan pada Pak Luhut, Bapak boleh menekan rakyat untuk membayar pajak. Bapak boleh menertibkan sistem atau membangun sistem untuk menertibkan rakyat agar tidak ada celah untuk tidak membayar pajak. Silahkan, Pak. Itu fungsi negara, Pak. Itu tugas negara, Pak. Tapi Bapak pernah bertanya, dan apakah negara pernah menertibkan sistemnya untuk memaksa pejabat melayani rakyat dengan baik? Bapak hanya berpikir memaksa pembayar pajak untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. Pernahkah Bapak berpikir memaksa pengguna pajak untuk menunaikan kewajibannya, memenuhi hak-hak rakyat? Pernahkah Bapak berpikir seperti itu? Saya ingin beritahu sama Bapak ya, cara berpikir Bapak itu menyedihkan, Pak. Sebagai seorang pejabat publik, Bapak tidak pantas mengucapkan hal itu, Pak. Memang negara punya daya paksa, Pak. Negara berhak, Pak, atas nama negara dengan kebijakannya memaksa rakyat untuk membayar pajak, Pak. Tetapi negara punya kewajiban kepada rakyat, Pak. Jauh lebih banyak, Pak. Pak Luhut harus tahu, Pak. Kewajiban rakyat itu membayar pajak, Pak. Tapi kewajiban negara kepada rakyat itu banyak, Pak. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, banyak, Pak. Dan pertanyaan saya, Pak, apakah negara sudah memenuhi kewajibannya? Apakah hak rakyat itu sudah dipenuhi oleh negara? Ini menyedihkan, Pak, pernyataan Bapak itu. Rakyat membayar pajak hanya untuk menggaji pejabat-pejabat yang semestinya menjadi pelayan rakyat, tapi faktanya menjadi raja dan menjadikan rakyat sebagai babunya, Pak. Itu fakta yang kita hadapi di negeri ini, Pak. Pejabat-pejabat memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri dan perusahaannya, Pak. Begitu jadi pejabat, dia memajukan perusahaannya, Pak. Mengoptimalkan perusahaannya, Pak. Buka sayap sana, sayap sini, cabang sana, cabang sini. Semakin kaya, Pak. Mungkin Bapak bisa introspeksi diri, Pak. Siapa saja yang saya maksud, Pak. Sumber daya alam kita, Pak, dikelola sekelompok orang, Pak. Segelintir orang, Pak. Kerjasama dengan pejabat-pejabat tertentu, Pak, yang nakal, Pak. Perkaya diri mereka, Pak. Rakyat melarat, Pak. Korupsi di BUMN, di kementerian, di pusat dan daerah, Pak. Di semua lini-lini strategis pemerintahan, Pak. Nilainya tak tanggung-tanggung, Pak. Ratusan ribu triliun, Pak. Sementara rakyat melarat, Pak. Cari kerja susah, Pak. Memperjuangkan hak-haknya jadi pekerja aja susah, Pak. Buruh berjuang untuk upahnya pantas, Pak. Layak, Pak. Pembantu rumah tangga semua berjuang untuk pantas mendapatkan upah yang layak, Pak. Itu setengah mati, Pak. Bapak pernah berpikir, Pak, supaya negara membangun sebuah sistem agar tidak ada orang korupsi, Pak? Bapak pernah berpikir, Pak, supaya negara membangun sistem agar orang korupsi itu dihukum mati, Kak? Dihukum mati, Pak. Karena dia pelayan rakyat, Pak. Bapak jangan cuma menuntut, Pak, supaya rakyat ini bayar pajak. Agar memenuhi gaji, tunjangan operasional pejabat-pejabat ini yang berleha-leha, Pak. Bapak pernah nggak berpikir itu? Pernah nggak Bapak tahu, Pak, yang paling menderita di Republik ini itu adalah rakyat, Pak. Cari kerjaan susah. Semuanya menderita, Pak. Dan hanya Bapak yang senang di Republik ini. Bapak dan pejabat-pejabat itu senang di Republik ini, Pak. Sementara rakyat, Pak, merana menderita, Pak. Ini beban yang luar biasa, Pak.
dan hanya rakyat yang memikulnya, Pak. Bapak pernah berpikir itu nggak, Pak? Tolong, Pak. Bagaimana negara memenuhi kewajibannya, Bapak pernah berpikir, Pak? Agar rakyat ini dikasih pekerjaan, Pak. Dikasih kehidupan yang layak, Pak. Dikasih kesehatan yang layak, Pak. Bapak pernah berpikir itu, Pak? Renungkan itu, Pak. Jangan hanya mengucapkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat, Pak.